Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta Quran semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum izhar. Banyak di antara kita yang masih melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca hukum izhar. Lalu bagaimanakah caranya kita membaca hukum izhar yang seharusnya? Simaklah video kali ini sampai selesai supaya teman-teman semua bisa lebih memahami dan mengerti hukum izhar. Izhar adalah bagian dari hukum nun sukun atau tanwin. Izhar terjadi apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, huruf izhar itu ada 6. Yang pertama di sini ada hamzah, kemudian huruf ha, ain, ha, ghin, dan kha. Secara bahasa, izhar itu artinya jelas. Namun dijelaskan, maksud dari jelas itu yang pertama adalah tidak boleh memantul. Saya contohkan di sini. Yang pertama tidak boleh memantul dalam kata contohnya minhum. Tidak boleh memantul. Minhum. Contohnya yang pertama ketika ada orang yang masih membacakan izhar dengan memantul berarti itu kurang tepat. Minhum. Minhum itu kurang tepat. Minhum. Yang kedua, maksud dari izhar atau jelas adalah tidak boleh dibaca samar atau ikhfa. Contoh di sini dalam kata an'amta ya. Contohnya ketika dibaca samar anta, tidak boleh dibaca samar nun sukunnya. Anta itu masih kurang tepat. Menurut bahasa, izhar itu artinya jelas. Maksud dari jelas, di sini saya sudah menjelaskan ada 4 hal menjadi kriteria yang dimaksud dengan bacaan izhar atau jelas. Yang pertama adalah tidak boleh dibaca memantul. Saya contohkan di sini, ketika kita memantulkan hukum izhar, maka itu dibaca kurang tepat. Contohnya pada lafaz minhum. Ini ketika dipantulkan minhum. Nah, itu kurang tepat. Yang kedua, dibaca jelas itu tidak boleh dibaca samar atau ikhfa. Saya contohkan di sini pada lafaz an'amta. Ketika dibaca samar menjadi an'amta. Nah, ketika pembacaannya samar itu menjadi tidak tepat ketika dibaca izhar. Yang ketiga, maksud dari jelas adalah tidak boleh dibaca ditekan atau gunnah. Saya contohkan di sini pada lafaz minhum. Contohnya, ketika dibaca ditekan itu menjadi kurang tepat. Minhum. Nah, ini masih kurang tepat. Yang terakhir, yang dimaksud dengan jelas adalah tidak boleh dibaca di jeda atau terputus suaranya. Terputusnya nun sukun. Karena nun sukun ini termasuk ke dalam huruf yang bersifat tawasud. Nah, tawasud itu antara tertahannya suara
atau terputusnya suara dengan rokhawah, mengalirnya suara. Jadi tidak boleh dijeda atau terputus. Saya contohkan di sini. Min hum. Nah, masih dibaca dijeda. Maksudnya dijeda itu ketika memotong huruf nun sukun, kemudian setelah dipotong langsung dilanjutkan dengan huruf selanjutnya. Itu masih kurang tepat. Contohnya min hum atau amta. Nah, banyak di antara kita yang masih menjeda, yang masih membaca idhar dengan memutus huruf nun sukun. Nah, ini yang paling tidak disadari adalah nomor 4 ini, masih membacanya dengan secara dijeda atau terputus. Minhum, amta. Nah, ini semuanya tidak tepat dari keempat ini. Lalu bagaimanakah pembacaan yang baik, yang betul menurut ilmu tajwid? Nah, saya contohkan di sini. Jadi bacaan idhar yang pertama, pada contoh yang pertama, minhum. Jadi tidak dijeda, minhum, atau tidak dipantulkan, tidak disamarkan, juga tidak dipantulkan. Minhum. Yang kedua, pada lafaz an'amta, tidak boleh an'amta. Yang ketiga, khaufun alaihim, tidak boleh khaufun alaihim karena memantul. Atau khaufun alaihim, itu kurang tepat juga. Atau khaufun alaihim, itu kurang tepat. Atau khaufun alaihim, itu kurang tepat. Yang betul khaufun alaihim. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir contohnya di sini ada lafaz man amana, tidak boleh man amana, atau tidak boleh seperti ini man amana. Itulah penjelasan dari hukum idhar. Jika ada teman-teman yang mau dijelaskan hukum-hukum yang lainnya atau request yang lainnya terkait tentang ilmu Al-Quran, ilmu baca Quran dan yang lainnya, silahkan bisa tulis langsung di komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.